Oke. Udah nanti potong aja lah ini. Udah. Ya, udah ulang. 1, 2, 3. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Nanti tolong ya Nik mah. Tolong nanti. Nama saya Farisa Margaret Taruna. Nama saya Marcella Livia. Nama saya Sulaika Ringli. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian jaringan saraf, struktur jaringan saraf, ciri-ciri jaringan saraf, jenis jaringan saraf, dan fungsi jaringan saraf. Pengertian jaringan saraf akan dijelaskan oleh Marcella. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah suatu jaringan yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi tubuh. Oleh karena itu, jaringan saraf adalah jaringan yang cukup penting dan diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah struktur jaringan saraf. Ada dua sel penyusun jaringan saraf. Yang pertama neuron, yaitu jaringan saraf yang terdiri atas sel saraf yang berfungsi untuk menghasilkan, menerima, mengelola, serta meneruskan input. Yang kedua ada neuroglia, yaitu sel penyokong, juga dengan sel neuroglia, di mana sel ini berfungsi untuk menyokong pertumbuhan dari sel neuron. Berikut adalah struktur jaringan saraf. Ini dinamakan dengan terminal akson, sel Schwann, selubung myelin, akson, nukleus, dendrit, dan badan sel. Yang pertama ada dendrit, yaitu penerima sinyal dan informasi dari neuron dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang kedua ada akson, mengirim impuls listrik dari badan sel menuju ke terminal akson. Yang ketiga ada terminal akson, yaitu bagian akhir dari neuron untuk menerima impuls listrik dan mengubahnya menjadi sinyal kimia. Selanjutnya ada nukleus sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol reproduksi sel baru. Dan yang terakhir nodus Lanvier, yaitu mempererat penghantaran impuls saraf. Berikutnya sel Schwann memperbaiki sel akson yang rusak dan meregenerasikan akson. Lalu selanjutnya ada selubung myelin, yaitu melindungi dan memberikan nutrisi pada akson. Yang ketiga ada ciri-ciri jaringan saraf yang akan dijelaskan oleh Sulaika. Ciri-ciri jaringan saraf yang pertama nukleus. Nukleus umumnya besar, berbentuk bulat, dan agak sedikit lonjong. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat bagi sel saraf untuk menjalankan fungsinya sebagai tempat penyimpanan berbagai senyawa kimia. Yang keempat, ada jenis jaringan saraf yang akan dijelaskan oleh Stephen Hawking. Jenis saraf yaitu satu sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. 2. Motorik. Sel saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. 3. Penghubung. Sel saraf penghubung merupakan jenis sel saraf yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Yang kelima ada fungsi jaringan saraf yang akan dijelaskan oleh Marcella. Fungsi jaringan saraf. Yang pertama menanggapi rangsangan, yang kedua membawa pesan dari neuron ke badan sel, yang ketiga melakukan komunikasi dan integrasi, yang keempat memberi insulin listrik ke sel saraf, yang kelima menghasilkan input. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh acungkan tangannya. Kami hitung 1, 2, 3. Winda. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Winda Aura. Jadi pertanyaan saya tadi kan ada bagian di mana
mengantarkan rangsangan kepada reseptor. Mengantarkan rangsangan kepada reseptor yang berada di sumsum tulang belakang. Jadi, berapa jumlah sumsum tulang belakang tersebut dan seperti apa gambaran bentuknya? Iya, dan bagaimana gambaran sumsum tulang belakang tersebut? Terima kasih. Selanjutnya, silahkan Clara. Tadi kan, perkenalkan nama saya Clara Gisela. Saya mau bertanya. Tadi kan di struktur jaringan saraf ada melindungi dan memberikan nutrisi pada mempercepat ulang. Tadi kan di struktur jaringan saraf ada kok nggak ada sih? Tadi di struktur jaringan saraf kan ada mempercepat pengantaran impuls saraf. Bagaimana mekanisme saraf dapat mengantarkan impuls? Terima kasih.